Selamat petang Pak Jurhum. Selamat petang, Mbak. Tapi kalau misalnya kita lihat nih setelah kemudian ada Pak Yusril ya yang juga merupakan ex dari Partai Bulan Bintang adalah nama Pak Afriansyah Nur. Betul. Ya kan, oke. Pernah jadi bagian dari Partai Bulan Bintang, kemudian sekarang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada jabatan di Kabinet Merah Putih. Track record atau rekam jejak dari seorang Afriansyah Nur? Ya, baik. Pertama selamat dulu kepada bapak-bapak yang telah mendapat jabatan amanah, jabatan baru kepada, ini kita ngebahas Pak Afriansyah Nur, sahabat saya. Pak Afriansyah Nur itu waktu pencalonan Pak Prabowo dan Pak Gibran, beliau adalah sekjen dan beliau dengan Pak Yusril menandatangani sebagai pengusung calon presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden pada waktu Prabowo Gibran. Jadi track recordnya jelas bahwa beliau adalah pendukung dari Pak Presiden Pak Prabowo sekarang ini begitu. Jelas lah gitu. Jelas track recordnya. Oke, baik. Saya sudah bergabung juga Adi Praitno dan juga politisi Partai Golkar, ada Pak Nurdin Halid dengan Maidop di sini, ada Pak Jurhum juga di sini. Mas Adi dan juga Pak Nurdin. Saya ke Mas Adi. Mas Adi Prai, bagaimana Anda membaca pilihan-pilihan dari Prabowo Subianto? Arah kerja kabinet terlihatkah dari nama-nama yang mengisi atau dilantik hari ini? Ya, saya kira memang kalau kita mau jujur ya, dari sekian begitu nama yang hari ini dilantik, baik sebagai menteri, kemudian juga wakil menteri, penasihat khusus, termasuk juga kepala badan, saya kira overall menurut saya adalah nama-nama yang saya kira cukup familiar di bidang politik ya. Dan tentu harapan terbesarnya dari publik adalah soal pembuktian kinerja. Karena sebenarnya punya pengalaman politik, kemudian punya track record, termasuk juga punya nama besar. Itu percuma kalau ketika kepercayaan ini diberikan oleh presiden dan pemerintah tidak bisa dijawab dengan kerja-kerja yang terukur dan kerja-kerja yang kemudian bisa sangat layak untuk dibanggakan. Karena bagi kita secara umum sebagai publik, sebagai rakyat Indonesia, pembuktian kinerja itulah adalah segala-galanya. Oleh karena itu ketika sore ini menteri, wakil menteri dan kepala badan itu dilantik oleh presiden, mulai besok dan selanjutnya adalah bagaimana mereka itu fokus bekerja di bidangnya masing-masing. Terkait dengan Pak Erick Thohir, tentu publik berharap betul bahwa di bidang olahraga dan kemudaan kita di masa-masa yang akan datang memiliki prestasi yang cukup luar biasa, karena publik juga tahu bahwa Pak Erick Thohir itu memiliki style yang saya kira memang cukup mumpuni di bidang olahraga dan kemudaan. Begitupun misalnya harapan terbesarnya di Menko yang baru Pak Jamahari Kaniago ya. Beliau adalah mantan tentara yang saya kira punya pengalaman penting terkait dengan pertahanan dan keamanan. Sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi kemarin akhir Agustus kelabu menurut saya bisa dimitigasi dan tidak ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Begitupun misalnya kalau kita melihat KSP ya, Kodari saya kira adalah mantan surveyor dan juga adalah pengamat politik, pengalaman dan jam terbangnya di bidang politik saya kira juga sangat layak untuk diperhatikan secara signifikan. Inilah yang saya sebut semacam bahwa ada harapan baru sebenarnya, ada semacam perbaikan bagaimana dari sisi internal pemerintah dan istana itu mampu memberikan sentuhan-sentuhan yang bisa mengklirkan semua pesan-pesan politik yang muncul di istana, termasuk misalnya ada Pak Anggaraka yang saya kira kita tahu beliau itu adalah orang kepercayaan presiden dan saat ini adalah ditunjuk sebagai kepala badan bidang komunikasi pemerintah. Hal-hal yang semacam ini bagi saya harus bisa dibuktikan bahwa mereka itu bisa cukup diandalkan dan mereka terbukti membayar kepercayaan yang diberikan oleh presiden dengan kerja-kerja yang memang cukup memuaskan dan tentu saja menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini tidak pernah tuntas. Harus bisa dibuktikan membayar dengan kerja-kerja yang memang sudah dinantikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya mau ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, posisi Menpora sebelumnya kan Dito Aryo Tejo, diisi Golkar ya, kini ditempati oleh Erick Thohir karena posisi Menteri P2MI sebelumnya sudah diberikan ke Golkar juga ya, ke Pak Muhtarudin ya. Secara komposisi apakah Golkar puas? Ini pergantian kabinet itu bukan soal puas dan tidak puas, tetapi tentu kita harapkan bahwa pergantian kabinet dalam rangka untuk lebih mencapai daripada atau dalam artian berbasis kinerja. Jadi saya tentu berpendapat bahwa
Pak Prabowo, presiden kita melakukan reshuffle kabinet tentu untuk lebih menciptakan daripada efektivitas dan produktivitas daripada misi yang dimulai beliau, khususnya Asta Cita. Nah, oleh karena itu penempatan Pak Erick Thohir sebagai Menpora adalah menurut saya dari sisi performance, dari sisi figur ya, itu adalah menurut saya tepat karena Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI maupun sebelum menjadi ketua PSSI ya beliau juga sudah sangat aktif dalam membina, membimbing, membesarkan daripada olahraga, tidak hanya sepak bola. Nah, oleh karena itu dengan ditempatkan beliau sebagai Menpora, menurut saya akan kinerja di Kementerian Menpora akan semakin, harapan kita terus semakin baik. Khususnya 3 bulan lagi kita akan 2 bulan lagi lah, bulan Desember akan datang kita akan ke Thailand untuk SEA Games. Tentu diharapkan bagaimana Indonesia bisa merebut juara umum di Thailand. Nah, oleh karena itu dalam 2 bulan ke depan ini tentu Pak Erick Thohir akan melakukan terobosan agar supaya pencapaian yang diharapkan oleh negara untuk menjuarai SEA Games itu akan bisa dihasilkan. Jadi saya kira penempatan Pak Erick Thohir kita tidak lihat bahwa itu dulu merupakan kader dari Partai Golkar ya. Nah, sekarang jatah Partai Golkar tetap itu dengan ditempatkannya Pak Muhtarudin sebagai menteri, kira begitu. Nah, oleh karena itu saya tentu sangat mengharapkan Pak Erick Thohir ini di kementerian yang baru ini, di BUMN juga beliau sangat cukup berhasil ya selama menjadi menteri BUMN ya. Oleh karena itu sekalipun tantangannya pasti berbeda, karena sekarang ini tidak hanya mengurusi olahraga, tapi bagaimana menciptakan pemuda-pemuda yang kreatif, pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang produktif. Oleh karena itu perlu ada terobosan dari Pak Erick Thohir untuk bisa menciptakan program-program yang bisa membuat daripada pemuda-pemuda itu bangkit mencintai negeri ini. Bagaimana memang demonstran itu kita butuhkan. Demonstrasi itu bukan sesuatu yang dilarang, tapi bagaimana setiap penyaluran aspirasi oleh para pemuda kita, oleh para mahasiswa kita itu diserukan kepada sesuai dengan konstitusi dan punya nilai-nilai atau tidak meninggalkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di negeri kita. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Nurdin. Saya mau ke Pak Jurhum dulu. Pak Jurhum, kalau misalnya kita lihat, termasuk juga rekam jejak Anda, seberapa kenal Anda dengan Pak Afriansyah begitu ya, selama masih dalam satu partai ya. Melihat rekam jejak seorang Afriansyah Nur di bidang ketenaga kerjaan, dekatkah? Dekat. Baik, Pak Afriansyah ini kan periode Pak Jokowi yang lalu, kan beliau juga sebagai Wamenaker, dan kita tahu bahwa banyak terobosan-terobosannya. Bagi kita sebenarnya di Partai Bulan Bintang itu yang terpenting ya, ketika menuduk satu pemerintahan itu sifat daripada atau tugas yang diemban sebagai pelayan masyarakat itu, mengemban misi pemerintah itu adalah menunjukkan sikap yang tegas, terukur, dan tentu mengambil tindakan-tindakan yang terukur itu berkoordinasi dengan Pak Presiden sebagaimana pembantu Presiden. Dan banyak terobosan-terobosan yang beliau lakukan. Misalnya minta maaf ya, perusahaan-perusahaan tambang yang sulit sekali untuk bisa ditembus oleh pejabat lah kata itu, dia datang dengan caranya sendiri tanpa menimbulkan ekses yang negatif katakan begitu. Dan beliau juga kan aktivis. Aktivis 98, sehingga minta maaf kalau disinggung tadi masalah pergerakan, kita tahulah kapasitas beliau untuk menangani seperti itu, dan saya bersahabat dengan beliau, kita kan sama-sama aktivis. Tahulah kita. Reshuffle kabinet ini apakah betul-betul untuk mengejar target kerja? Saya mau ke Mas Adi, apakah hanya untuk lebih mengakomodir komposisi atau juga kepentingan partai politik yang ada di Kabinet Merah Putih? Tapi jangan dijawab dulu, kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kembali bersama saya Maido Pelfrina, saudara, saya melanjutkan dialog kita di Kompas Petang hari ini. Saya kembali ke Mas Adi. Mas Adi, tadi kita terpotong. Reshuffle kabinet kali ini memang untuk mengejar target kerja atau hanya untuk memastikan komposisi kepentingan-kepentingan politik atau partai politik di kabinetnya Pak Prabowo? Ya, saya kira itu bagian dari akumulasi secara total. Satu sisi memang ada keinginan untuk memperbaiki kinerja kabinet, terutama posisi menteri dan wakil menteri yang beberapa waktu yang lalu itu kosong, dan pada saat yang bersamaan memang kita tidak bisa menutup mata bahwa ada sejumlah akomodasi politik kepada partai-partai koalisi dari pemerintah. Karena kalau kita cek satu persatu misalnya posisi hari ini yang kemudian dilantik oleh Presiden, khususnya
wakil menteri yang 3 orang dilantik, misalnya wakil menteri ketenagakerjaan, kemudian Wamenhut termasuk juga Wamenko. Saya kira itu adalah orang-orang yang selama ini terkonfirmasi sebagai bagian dari kader partai politik. Bagi saya sebenarnya Maidov, secara prinsip per hari ini sudah tidak relevan lagi sebenarnya apakah menteri itu dari partai politik, apakah menteri itu berasal dari kalangan profesional, apakah dia juga berasal dari kerja-kerja yang selama ini misalnya di bidang ahli tertentu. Yang paling prinsip sebenarnya adalah ketika dia dilantik dan dipercaya oleh presiden adalah soal pembuktian kinerja. Apakah dia ketika dipercaya dan diberikan tanggung jawab sebagai pembantu presiden mampu menunjukkan kerja-kerja yang kemudian bisa dibuktikan. Hanya dengan cara itu persoalan politik akomodasi, soal sharing power, persoalan ini adalah politik merangkul, itu akan hilang seketika ketika kerja-kerja menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang hari ini dilantik itu mendapatkan apresiasi yang cukup positif. Misalnya Pak Erick Thohir kalau kemudian di periode-periode yang akan datang mampu membuat bagaimana persoalan sepak bola kita dan olahraga kita secara umum itu layak dibanggakan, apalagi di 2026 misalnya Indonesia timnas bisa main di Piala Dunia. Saya kira ini akan menjadi capaian yang cukup luar Mas Adi? biasa. Publik percaya itu terkait dengan itu semua. Oke, Mas Adi, selain melihat gaya Prabowo dalam menggeser orang-orang, terutama orang-orang dekatnya ke kabinet, ada Anggaraka, kemudian juga Menko Polkam juga kan orang dekatnya Prabowo. Apa yang Anda baca dari sini? Ya, saya kira memang untuk posisi-posisi penting, posisi-posisi strategis ya. Belakangan ini setelah ada 2 kali reshuffle, yaitu terutama ketika ada pelantikan menteri 2 minggu yang lalu dan hari ini, saya kira satu hal pesan politiknya bahwa ketika ada agenda-agenda politik strategis, itu memang sepertinya harus dipercayakan kepada orang-orang yang berada di inner circle kekuasaan dan cukup dekat memahami bagaimana visi misi dan karakter dari Pak Prabowo Subianto. Misalnya terkait dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, itu kan dijabat oleh Anggaraka. Tentu harapan terbesarnya adalah supaya komunikasi publik para pejabat-pejabat di sekitaran istana itu tidak seperti yang dahulu kala. Tidak seliptang, tidak kemudian menimbulkan kegaduhan dan tidak menimbulkan huru-hara. Itu penting karena saya kira gara-gara komunikasi politik para menteri dan wakil menteri beberapa waktu yang lalu, sentimen negatif kepada pemerintah kan juga mulai cukup signifikan. Termasuk juga misalnya soal Menko yang saya kira kita tahu beliau itu adalah orang yang juga cukup dekat dengan Pak Presiden hari ini. Apalagi kita berkaca kepada peristiwa demonstrasi Agustus lalu, saya kira Maidov inilah yang saya sebutkan bahwa posisi-posisi strategis, posisi-posisi penting itu memang sangat penting deliver kepada orang-orang yang cukup dekat dan memahami persis bagaimana keinginan Prabowo. Dan bahkan kita tahu Menkop itu kan sangat tergantung dan sangat terkait soal bagaimana koperasi Desa Merah Putih itu bisa diwujudkan dan direalisasikan. Makanya yang jadi menteri itu adalah Pak Julian Toro. Saya kira itu adalah pesan politik yang cukup sederhana untuk memastikan bahwa program strategis presiden harus minimal mandatorinya dieksekusi langsung oleh orang-orang yang cukup dekat dengan presiden. Oke, saya mau ke Pak Nurdin. Ini kan figur dekat juga masuk kemudian merapat ke kabinetnya Prabowo Subianto. Perombakan kabinet reshuffle ini sudah terjadi 2 kali ya, tadi sudah disampaikan. Apakah untuk reshuffle kabinet ini partai koalisi diajak bicara juga? Saya kira begini ya, bahwa presiden melakukan reshuffle tentu pendekatannya agar supaya visi misi beliau khususnya bagaimana mewujudkan cita-citanya itu bisa tercapai dan kinerja para kabinet itu adalah terukur dan bisa dievaluasi oleh Bapak Presiden secara langsung terhadap tingkat keberhasilan maupun kegagalan. Tentu yang diharapkan adalah keberhasilan yang tinggi. Nah itu merupakan basis kinerja daripada kabinet, tentu menjadi pertimbangan. Jadi bukan soal dekat dan tidak dekatnya seseorang yang dipilih Bapak Presiden. Tapi juga faktor kedekatan bukan sesuatu yang mustahil. Tapi yang paling penting di sini saya kira Pak Presiden tetap pada prinsip kapasitas daripada personal yang bersangkutan. Kalau kita lihat yang diangkat ini kan mungkin memang Mas Adi ada benarnya bahwa mungkin ada akomodatif politik, tapi bukan bagi kekuasaan ya. Tetap pendekatannya kepada mungkin berasal dari partai politik, tetapi seseorang yang disodorkan oleh partai politik itu pada
yang memiliki kemampuan untuk menjadi menteri, memiliki kapabilitas dan sebagainya. Jadi bukan hanya kebetulan dia orang partai, tapi oleh karena itu kita jangan melihat daripada kita menciptakan dikotomi antara orang partai, orang non partai, orang profesional dan sebagainya. Kita lihat daripada kapasitas seseorang mumpuni nggak dia untuk menjadi menteri. Oleh karena itu kita lihat nanti seberapa jauh kinerja bisa menjawab daripada harapan Bapak Presiden. Ya tentu kita mendorong, kita mengharapkan bahwa yang dipilih Presiden adalah orang-orang yang memang tepat di bidangnya atau paling tidak bisa menjalankan secara maksimal secara politik daripada cita-cita yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Dan kalau kita lihat ya program Bapak Presiden sekarang betul-betul berorientasi kepada kepentingan orang banyak, bukan kepentingan orang seorang. Kapasitas dan kapabilitas ya Pak Nurdin ya. Iya. Ini menarik juga untuk membahas seorang Erick Thohir yang kemudian sekarang ditunjuk sebagai Menpora gitu, yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI dengan rekam jejak pernah jadi mantan Ketua Umum PSSI. Kemudian bagaimana ini melihat aturannya? Ya, saya kira memang Pak Erick Thohir suka tidak suka, mau tidak mau harus melepas jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI karena beliau sekarang adalah menjadi pemimpin di semua cabang olahraga. Tentu beliau akan merancang berbagai kegiatan, kemudian beliau program kerja, kemudian menjadi yang mengkoordinir semua, yang mengkoordinir semua dari sisi regulasi, ya, kemudian dari sisi pembinaan. Nah tentu kita harapkan Menpora yang baru ini akan bisa mengakomodir semua kepentingan cabang olahraga sehingga kita bisa menjuari event-event internasional ya, khususnya bulan Desember SEA Games, kemudian tahun depan Asian Games, kemudian Olimpiade 2028. Nah oleh karena itu Pak Erick ya tentu segera akan melepas jabatan sebagai Ketua Umum PSSI karena sesuatu yang bukan tidak etis ya, tidak masalah juga sebetulnya, tetapi itu akan tentu menciptakan daripada sesuatu yang bisa ada bukan kecemburuan tapi menganggap bahwa ini tidak etis lah kalau seorang menteri pemuda dan olahraga yang dimana dia harus mengayomi, dia harus membuat terobosan program yang bisa berarti Erick Thohir harus mundur ya dari Ketua Umum PSSI ya? Iya, kalau menurut saya dia harus segera mengundurkan diri karena beliau adalah sudah menjadi pemimpinnya seluruh cabang olahraga se-Indonesia, kira-kira gitu. Oke, menarik untuk membahas siapa penggantinya karena nantinya harus mundur begitu ya seorang Erick Thohir. Saya ke Pak Pak Jurhum terakhir, maaf Pak. Kalau misalnya kita bisa lihat ada ekspektasi begitu ya kan Pak Prabowo kepada orang-orang yang kemudian dilantik termasuk juga Afrian Syahnur. Sebagai orang yang pernah dekat gitu berada di dalam satu partai, kemudian juga sebelumnya juga orang yang digantikan ini juga punya track record yang dicopot begitu, ada tersangkut kasus korupsi. Apa yang terakhir mau Anda sampaikan? Saya pikir gini ya, kita bersyukur bahwa Pak Prabowo melihat bahwa potensi Pak Afrian Syahnur ini yang memang dikader di dalam Partai Bulan Bintang itu ketika dipercaya kembali berarti kan ada nilai-nilai yang bisa dipertahankan tentang tanggung jawab, tentang kapabilitas dan track recordnya. Tapi ya barangkali yang perlu juga disoroti adalah problem ketenagakerjaan kita ini kan luas sekali, kepastian tentang agar tidak terjadi PHK dan seterusnya, dan juga tanggung jawab yang luas. Dan sesungguhnya yang perlu kita usulkan juga atau kita tekankan agar Pak Afrian Syahnur memperhatikan aspek itu adalah proteksi terhadap hak-hak daripada pekerja. Dan saya lihat apa yang dia lakukan separuh dari ketika dia menjawab yang lalu Amenaker, dia lakukan itu. Dan kita berharap ini bisa ditindaklanjuti. Dan dari aspek itu sebenarnya karena beliau juga berkonsultasi tentu dengan Presiden, dengan Pak Menteri, tapi di internal kita di Partai Bulan Bintang kepastian hukum atas hak-hak pekerja itu kan penting, dan ini menjadi hal yang memang kita kuatkan sifat itu gitu loh. Baik, kita nantikan nanti kerja-kerja orang-orang yang baru dilantik hari ini di istana. Terima kasih Pak Jurhum Lantong sudah bergabung bersama kami langsung dari studio Orange Kompas TV Palmera, dan juga ada Mas Adi Praitno dan juga Pak Nurdin Halid. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih.